Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan, NIM D022310. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan fungsi dari program ini. From OpenGL import dan from OpenGL Glut import mengimpor fungsi dan objek dari pustaka. Nah, OpenGL dan Glut OpenGL Utility Toolkit yang diperlukan untuk membuat aplikasi grafis. Sedangkan informat mengimpor modul matematika untuk penggunaan fungsi matematika seperti trigonometri. Nah, define itu mendefinisikan fungsi utama yang akan menjalankan aplikasi. Glut integer menginisialisasi glut untuk digunakan dalam program. Glut integer display model glut singlet glut RGB mengatur mode tampilan glut ke mode tunggal dan penggunaan skema warna RGB. Glut integer window sys 600,600 menentukan ukuran jendela grafis aplikasi grafis. Nah, Glut create window project pahlawan. Nah, seperti kita lihat di sini, membuat jendela aplikasi dengan judul project pahlawan. Nah, Glut keyboard function keyboard menetapkan fungsi keyboard sebagai fungsi yang akan dipanggil ketika ada input dari keyboard. Nah, Glut special function panah menetapkan fungsi panah sebagai fungsi yang akan dipanggil ketika tombol khusus pada keyboard ditekan. Glut display function menetapkan fungsi display sebagai fungsi untuk menampilkan objek grafis di jendela. Glut timer function 50 timer 50 yang seperti kita lihat di sini mengatur timer yang akan memanggil fungsi timer setiap 50 milidetik. Nah, Glut main loop memulai siklus utama aplikasi Glut yang menangani input penggunaan dan penggambaran frame secara terus-menerus. Sekian dan terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila tapi kalau hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gel color digunakan untuk mewarnai sebuah matahari dan menggunakan gel begin gel polygon, menggunakan perulangan range 360 derajat dan gel vortex, gel X lingkaran dan gel lingkaran digunakan untuk membersihkan sudut dan lingkaran. Kemudian untuk gambar lautan yang ini berbentuk segi panjang, yaitu menggunakan gel begin gel polygon dengan warna biru 0,0,1, menggunakan 4 gel vertex karena menggunakan 4 titik. Yang kedua, badan kapal menggunakan gel begin gel polygon dengan warna putih. Menggunakan 4 titik, jadi gel vertexnya 4 dan diakhiri dengan gel N. Semua yang berawalan dengan gel begin diakhiri dengan gel N. Selanjutnya di yang ini atas kapal yang ini yang warna hijau menggunakan gel begin gel polygon juga warna hijau, menggunakan 4 gel vertex karena 4 titik juga. Ini 1, 2, 3, dan 4. Yang ini 4 titik. Kemudian yang jendela kapal yang ini, yang jendela kapal yang 4 ini menggunakan gel polygon juga, masing-masing memiliki 4 titik. Jadi masing-masing memiliki 4 vertex dan diakhiri dengan GLN. Kemudian tiang bendera menggunakan gel polygon, menggunakan
Di poligon vertexnya 4 karena memiliki 4 titik. Kemudian yang bendera kapal memiliki 2 persegi panjang, jadi memiliki vertex 8. Kemudian jalur sub buffer digunakan untuk menukar buffer depan dan belakang sehingga gambar yang sudah dirender dapat ditampilkan di layar. Oke, itu saja dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjayanti dengan NIM D022313. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi keyword dan panah dalam menggerakkan objek. Pertama-tama, kita mendeklarasikan variabel yaitu A, B, C, dan D. Selanjutnya, penggunaan fungsi keyword menerima 3 parameter yaitu K yang menyatakan tombol keyword yang ditekan serta X dan Y yang menyatakan posisi kursor pada layar pada saat tombol ditekan. Nah, kegunaan nilai variabel A dan C di sini untuk badan kapal dan posisi berdasarkan tombol yang ditekan. Selanjutnya, variabel B dan D untuk badan kapal dan posisi vertikal berdasarkan tombol yang ditekan. Keyword A menggerakkan badan kapal dan bendera ke kiri, keyword D menggerakkan badan kapal dan bendera ke kanan, Y menggerakkan badan kapal dan bendera ke atas, sedangkan S menggerakkan badan kapal dan bendera ke bawah. Nah, selanjutnya tombol keyword panah menerima 3 parameter yaitu K yang menyatakan tombol panah yang ditekan, glut K left, glut K right, glut K up atau glut K down, serta X dan Y yang menyatakan posisi kursor pada layar pada saat tombol ditekan. Nah, kegunaannya di sini adalah untuk mengubah nilai variabel C dan D, bendera dan posisi vertikal berdasarkan tombol panah yang ditekan. Nah, tombol panah ke kiri ini menggerakkan bendera ke kanan, ke kiri. Tombol panah ke kanan menggerakkan bendera ke kanan. Tombol panah atas menggerakkan bendera ke atas dan tombol panah bawah menggerakkan bendera ke bawah. Selanjutnya di mainnya ditambahkan glut keyword function yang berguna untuk menetapkan fungsi keyword sebagai fungsi yang akan dipanggil ketika penekanan tombol pada keyword. Sedangkan glut special function panah menetapkan fungsi panah sebagai fungsi yang akan dipanggil ketika terjadi penekanan tombol khusus pada keyword seperti tombol panah. Nah, apabila di run akan muncul, kita coba S akan turun ke bawah, kalau W ke atas, D ke kiri, dan A ke kanan. Sekian, saya serahkan ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana, NIM D022236, kelas Informatika A. Saya akan menjelaskan fungsi GL translator. Pertama-tama kita membuat variabel E sama dengan 0, kiri sama dengan true, kanan sama dengan true. GL put matrix digunakan untuk menyimpan matriks transformasi saat ini, sehingga nantinya dapat dikembalikan ke keadaan sebelumnya menggunakan GL put matrix. GL translator menerapkan translasi pada sumbu X sebesar nilai E. Ini akan menggeser objek ke kiri atau kanan tergantung pada nilai E. Nilai E akan dikurangi sebesar 0.1 jika kiri bernilai true dan ditambah sebesar 0.1 jika kiri bernilai false. Ini mengatur arah pergerakan objek. Jika nilai E kurang dari -2, kiri diubah menjadi false, dan jika lebih dari 1, kiri diubah menjadi true. Hal yang sama berlaku untuk variabel kanan. Pembaruan kiri dan kanan bergantung pada posisi saat ini, sehingga objek bergerak bolak-balik antara batas -2 dan 1. GL put matrix digunakan untuk mengembalikan matriks transformasi ke keadaan sebelumnya setelah selesai menggambar objek atau melakukan operasi transformasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isra Daniel. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proyek mata kuliah grafika komputer. Dengan yang dimana kasus yang diberikan kepada saya menjelaskan tentang cara pembuatan matahari dengan rotasi pada matahari tersebut. Langsung saja masuk ke codingannya. Ini dia codingannya.
Yang pertama itu draw zone. Draw zone itu digunakan untuk membuat matahari. Variabel global seperti radius dan lingkaran, X lingkaran dan Y lingkaran itu didefinisikan mengontrol. Ini untuk mengontrol ukuran dan posisi matahari. Kemudian radius itu gunanya untuk mengatur radius pada matahari tersebut. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau ini X lingkaran dan Y lingkaran itu mengatur posisi matahari di layar dan menentukan warna dan bentuknya. Kalau ini gel color ini dengan kode 1110, ini kode warna kuning. Kalau ini poligon untuk membuat poligon untuk matahari, kemudian looping pada gambar, looping penggambaran ini. Ini for in range 360. Ini 360 ini kenapa? Untuk sempurna lingkarannya. Kemudian ini X radius. Ini menggunakan rumus trigonometri. Yang dimana menghitung koordinat X dan Y di setiap titik lingkaran menggunakan rumus trigonometri tersebut. Kemudian didasari dengan I. Kemudian ini gel vertex X tambah X lingkaran itu menggambar titik pada posisi sebelumnya dengan ditambahkan dengan posisi X dan Y. Jadi X posisi sebelum X kemudian ditambah posisi sebelum X itu ini kemudian ditambah ini. Kemudian ini penutupnya. Kemudian ini kenapa sampai di sini saja rotasinya. Langsung saja kita masuk di timer pembahasannya. Ini kalau timer itu untuk waktunya. Timer itu untuk waktunya tersendiri, di mana menerima parameter dari value menggunakan variabel global. Kemudian ini I plus sama dengan 1. Itu di setiap peningkatan variabel I dengan 1 kali fungsi timer dipanggil. Otomatis ini kalau dipanggil I menjadi 1. Kecepatan rotasinya itu 1 kali dipanggil. Kemudian mengubah nilai I. Kemudian ini I sama dengan 180. Ini kenapa 180? Ini mulai dari sini rotasinya sampai sini, kemudian langsung di sini. Kita juga bisa menggunakan 380. Ini 360. Contoh 360. Yes. Tiga ratus enam puluh error tadi ternyata. Lihat, dia mulai dari sini masuk ke air, kemudian lewat di kapal naik ke atas sini. Kemudian ini kembali ke 0 lagi. I sama dengan 0, kembali ke 0. Kembali ke 0, I. Kemudian ini glut poster. Glut poster ini melakukan pembaruan tampilan. Ini mungkin digunakan untuk memperbaharui tampilan grafis setelah mengubah nilai I. Ini tadi diubah. Kemudian ini tuh timer waktunya 50 milidetik. Ini timernya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.